Permasalahan kita itu adanya satu, lack of leadership, kepemimpinan yang sangat buruk di dalam institusi hukum ini sendiri. Ya. Jadi dengan kepemimpinan yang kurang baik ini turun ke bawah, ya jadi semuanya tambah ke bawah tambah kurang baik, tambah kurang baik, ke bawah jadi busuk kan. Ya, inilah hukum kita. Ya. Maka semua kan dari pertama, dari dulu sampai dengan hari ini kita selalu berbicara tentang ikan itu busuk dari kepalanya. Walaupun secara aturan, secara hukum, dan secara konstitusi bukan hanya di Indonesia, di negara manapun di dunia ini, membela diri secara defense, mempertahankan hak kemanusiaan, hak immunity, itu adalah hak yang sangat universal, yang tidak boleh diintervensi atau digugat dengan kepentingan-kepentingan lain. Ini kan hak mempertahankan diri. Betul. Hak yang paling asasi dari manusia itu sendiri. Coba kalau kasus itu kena sama saudara mereka, belanya pasti sampai mati-matian juga kan, atau kena kepada diri mereka sendiri kan. Ya inilah yang tadi saya sampaikan, welcome to Indonesia. Ya, bahwa kepentingan itu nomor satu. Halo Sobat Uta, kembali lagi di Uta Bicara, talk show-nya Uta 45 Jakarta, ruang berbagi masalah terkini, meluaskan informasi, dan temukan solusi. Oke, kembali lagi sekarang kita dengan Pak Rudi Darsono, di sini Ketua Dewan Pembina Uta 45 Jakarta, dan di sini kita membahas kasus yang sedang naik lagi akhir-akhir ini, yaitu mengenai Bapak Hogi Minaya. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana keadilan itu tampak sangat subjektif. Kita lihat bagaimana Bapak Hogi membela istrinya dari penjambretan, tapi hukum di Indonesia mendakwa beliau tersangka untuk kasus pembunuhan. Yang kemudian Kapolres Sleman meminta maaf atas kekeliruannya. Namun di sini kita lihat Bapak Hogi sendiri sudah menjalani masa hukuman. Nah, di sini Pak Rudi, yang saya mau lihat nih, kasus Pak Hogi Minaya ini dari kacamata Bapak seperti apa sih kasus ini? Oke, ya. Jadi udah cukup lama ya kita nggak bicara tentang masalah hukum di Indonesia ya. Karena saya juga baru balik ke Indonesia. Dan kita diskusi lagi tentang permasalahan serba-serbi hukum di negara kita tercinta ini. Masalah Pak Hogi ya, yang menjadi, kalau kita sebut ini jadi satu korban salah, bukan salah tangkap ini, salah menerjemahkan proses hukum dan pengetahuan tentang ilmu hukum ya, dan tentang perundang-undangan di Indonesia ya. Saya rasa kemarin kita semua sudah dengar apa yang dipaparkan di Komisi 3 DPR ya, itu secara terang benderang dibuka semua. Permasalahan kita itu adanya satu, lack of leadership, kepemimpinan yang sangat buruk di dalam institusi hukum ini sendiri. Ya. Jadi dengan kepemimpinan yang kurang baik ini turun ke bawah, ya jadi semuanya tambah ke bawah tambah kurang baik, tambah kurang baik, ke bawah jadi busuk kan. Ya, inilah hukum kita. Ya. Maka semua kan dari pertama, dari dulu sampai dengan hari ini kita selalu berbicara tentang ikan itu busuk dari kepalanya. Dimulai dari kepalanya. Tapi kita hanya berbicara tentang filosofi itu. Kita tidak pernah menyelesaikan permasalahan itu secara tuntas. Ya. Terus kita berbicara ikan itu busuk dimulai dari kepalanya, ikan itu busuk dimulai dari kepalanya. Tapi tetap aja
kepalanya dibiarkan tetap menjadi busuk. Tetap dipimpin oleh yang busuk-busuk ini juga. Ya, jadinya seperti ini. Ya. Kepemimpinan yang sangat buruk membuat bawahan itu di bawahnya menerjemahkan hukum itu adalah sebuah kewenangan, sebuah kekuasaan, bukan untuk menerapkan keadilan, bukan untuk menerapkan adanya sebuah sistem bernegara yang baik dan benar. Welcome to Indonesia. Ya, inilah hukum Indonesia. Welcome to Indonesia. Nah ini Pak Rudi, ini kan sebenarnya sebagai sebuah bentuk pembelaan diri ya kalau kita lihat ya dari Pak Hogi ini sendiri. Karena kan beliau ini sebagai korban kalau kita lihat, terutama kemarin sudah dipaparkan di Komisi 3 sendiri. Nah begitu kasus ini mencuat, putusan itu mengabaikan pembelaan diri dari Pak Hogi. Nah ini bagaimana yang Pak Rudi lihat bahwa ada beberapa indikator-indikator hukum yang diabaikan hanya untuk mendukung vonis dari apa yang diinginkan oleh penegak hukum tersebut. Ini dari Pak Rudi, bagaimana ini? Yang saya sampaikan tadi, inilah yang selalu kita sampaikan ya, selalu kita buka, inilah bentuk penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan, jual beli hukum, ya. Pemerasan, potensi pemerasan sangat tinggi, ya. Koordinasi dengan sesama oknum penegak hukum, ya aparat penegak hukum, yang ujungnya nanti kalau sampai masuk pengadilan, ya hakim menjadi tukang stempel dari perdagangan hukum itu sendiri. Ini yang sudah sangat logis terjadi selama ini, bukan tidak diketahui oleh pimpinan-pimpinan negara di atasnya ya, tapi mereka seperti satu, masa bodoh. Kedua, mereka pun punya kepentingan untuk kasus-kasus lain yang menyangkut mereka. Jadi saling melindungi sesama bandit-bandit penegak hukum itu tetap terus berjalan. Yang ujungnya rakyat jadi korban. Kan itu. Betul. Kalau ini nggak viral kemarin, nggak mungkin Hogi nggak dihukum. Karena dia sudah masuk penjara, pengadilan akan menstempel itu, putusan terbaik pun akan disesuaikan dengan berapa lama yang sudah dijalani. Walaupun dibebaskan misalnya kan. Iya, betul. Ujungnya tetap akan bersalah. Walaupun secara aturan, secara hukum, dan secara konstitusi bukan hanya di Indonesia, di negara manapun di dunia ini, membela diri secara defense, mempertahankan hak kemanusiaan, hak immunity, itu adalah hak yang sangat universal. Yang tidak boleh diintervensi atau digugat dengan kepentingan-kepentingan lain. Ini kan hak mempertahankan diri. Betul. Hak yang paling asasi dari manusia itu sendiri. Coba kalau kasus itu kena sama saudara mereka, belanya pasti sampai mati-matian juga kan, atau kena kepada diri mereka sendiri kan. Ya inilah yang tadi saya sampaikan, welcome to Indonesia, ya bahwa kepentingan itu nomor satu. Nah bisa kita lihat sendiri, ini kan ada beberapa ahli, ada beberapa saksi ahli, ada beberapa pakar yang ya mendukung putusan dari kepolisian tersebut. Nah, tapi yang menjadi, begitu kita lihat alur dari kasus ini sendiri, bagaimana polisi itu, kalau menurut Pak Rudi ya, menilai apakah kesaksian atau keterangan dari saksi ahli atau pakar itu merupakan opini pribadi, opini yang diatur, atau memang keterangan ilmiah? Itu bagaimana dari Pak Rudi sendiri? Aduh, saksi ahli ya. Kita buka aja di sini ya. Ini pandangan saya, apa yang saya alami dan apa yang saya lihat, saya dengar. Ya. Kita semua itu tahu, apalagi kita sebagai pengelola dunia pendidikan ya. Saya sebagai orang nomor 1 di dunia pendidikan di kampus ini, ya pasti sangat tahu kan. Saksi ahli itu kan tergantung ini ya, jadi mayoritas lah ya, ya mayoritas lah. Kita nggak ngomong semuanya karena biasanya kalau yang baik itu nggak mau dipakai. Ya. Mayoritas dari saksi ahli itu adalah orang-orang bayaran.
Karena namanya orang bayaran, itu kan pasti akan mengabdi kepada tuannya, kepada yang membayar. Kan itu. Berapa banyak saksi ahli yang tidak dibayar oleh pemesannya? Kayaknya nggak ada. Berapa banyak dari institusi penegak hukum yang tidak punya langganan saksi ahli? Berapa banyak dari pengacara yang tidak punya langganan saksi ahli? Itu udah rahasia umum. Cuma ya DPR, pemerintah sepertinya menutup mata ke sana. Karena ya saya bilang tadi, karena mereka yang saya duga, pandangan saya sendiri ya, mereka juga punya kepentingan untuk mempermainkan alat bukti itu di mana saksi ahli itu menjadi sebuah alat bukti yang sah. Bagaimana caranya orang bayaran itu bisa menjadi sebuah alat bukti yang sah? Kan ini lucu kan ya? Saya nggak menyamaratakan semua, enggak. Banyak juga, ada juga lah, bukan banyak. Ada juga saksi ahli yang tidak mau dibayar. Ya, tapi kebanyakan yang baik-baik ini nggak mau dipakai juga. Dan kita sangat tahu itu karena kan semua permintaan itu untuk saksi ahli kebanyakan datang kepada kita kan, kepada pimpinan kampus, ya, atau kepada institusi-institusi yang menaungi para saksi ahli ini. Itu kan ada negosiasi semua di situ. Kita nggak nutup mata ke sana, tapi sepertinya ini udah menjadi sebuah kebijakan dari penguasa untuk melegalkan perdagangan hukum itu sendiri. Ya. Balik yang tadi saya sampaikan, ada yang baik, masih ada saksi ahli baik juga ada, tapi kebanyakan jarang dipakai. Oke, kalau kita lihat, kalau begitu ada nggak sih di Indonesia itu suatu hukum atau standar untuk bagaimana menyeleksi atau menilai standar dari saksi ahli itu sendiri untuk memastikan bahwa oh ini saksi ahli itu benar-benar sesuai dengan berbicara sesuai dengan kepakarannya. Apakah itu ada atau memang ada dan diabaikan atau memang nggak ada sama sekali ini Pak? Sebenarnya gini ya, saksi ahli itu dalam sebuah kasus-kasus hukum ya atau di kehidupan dunia sosial tidak ada yang bisa kita pegang. Ya, kan ada idiom 10 pengacara berkumpul, mungkin ada 100 pendapat di sana. Tergantung kepentingan mereka masing-masing, itu sudah sangat umum. Kenapa? Karena ini bukan ilmu eksakta yang membutuhkan pembuktian secara ilmiah. Mana bisa saksi ahli itu dibuktikan secara ilmiah kesaksiannya itu? Itu hanya dipakai untuk menguatkan perdagangan hukum. Mayoritas ya, nggak semuanya. Ya. Mayoritas saksi ahli itu hanya dipergunakan atau dipakai untuk memperkuat perdagangan hukum yang ada. Itu yang kebanyakan terjadi. Nggak semuanya, saya sampaikan tidak semuanya seperti itu. Ada juga saksi ahli yang baik, yang benar itu ada, bukan nggak ada. Ya. Tapi kebanyakan mereka ini berdagang. Kamu berani bayar berapa? Kesaksiannya mau seperti apa? Kamu kasih saya datanya, saya akan bikin jawabannya. Kebanyakan kan seperti itu. Ya, beda dengan eksakta yang seperti teknik, kesaksian ahli teknik. Itu kan ada datanya, harus begini, kalau enggak ya rubuh itu kan. Ahli fisika, ahli kimia, harus ada buktinya. Pembuktian secara ilmiahnya. Kalau ilmu sosial bagaimana membuktikan? Itu kan subjektif. Ya. Makanya tadi saya sebutkan 10 pengacara berkumpul bukan 11 kesaksiannya itu. Bisa 100 opini itu dari 10 pengacara itu. Ya. Itu bagaimana membuktikannya kan? Betul. Nggak bisa. Makanya kesaksian ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah di KUHP yang baru itu ya suatu lelucon yang buat saya ya udahlah kita terima aja kan. Karena ya jangan coba-coba berbenturan dengan penguasa, kan itu aja. Ya, nggak akan menang kalian. Nah, kita lihat ini kan berarti ada suatu miss dari saksi ahli ataupun pakar yang memang ada di kasus Hogi ini. Nah, kalau yang saya sendiri masih bingung, ada nggak sih kalau misalkan kesaksian dari saksi ahli itu keterangannya memang salah dan mengakibatkan adanya kesalahan putusan, apakah ada sanksi untuk
saksi ahli ini sendiri? Atau memang mereka jadi seolah-olah saya ngomong kan sesuai dengan saya, bebas dong saya ngomong apa aja. Tapi jadinya menciptakan suatu mispersepsi ataupun kecacatan dari putusan itu sendiri. Ada nggak sih, Pak? Opini itu nggak bisa ini kan, tidak bisa dihukum, opini itu tidak bisa dituntut, opini itu tidak bisa digugat, ya, karena masing-masing kita punya opini. Nah, itulah, jadi makanya kesaksian dari seorang ahli itu nggak bisa digugat. Bahwa itu dia setuju atau nggak setuju, ya itu opini dia. Tidak ada satupun yang bisa mengugat sebuah opini manusia. Jadi nggak ada itu. Jadi makanya pada saat saya mulai baca-baca tentang KUHP dan tentang alat bukti yang sah itu, ya saya sebagai orang bidang hukum, ya, sebagai pengacara dan sebagai seorang dari pimpinan dunia pendidikan hanya bisa ketawa. Ya, teman-teman banyak bilang, Pak, kenapa nggak digugat ini ke MK? Kenapa nggak digugat ini? Saya cuma sampaikan, udahlah, kamu jangan bermimpi. Yang kamu akan lawan ini adalah kekuasaan. Nggak akan pernah menang. Sul terima aja dan usahakan sebisa mungkin kamu tidak berbenturan dengan masalah itu. Itu aja. Ya, jadi bukan suatu barang baru bahwa kesaksian seorang ahli itu kebanyakan adalah perdagangan untuk menguatkan adanya jual beli hukum. Mayoritas seperti itu. Balik lagi saya bilang, ya, bukan semuanya, enggak, nanti dituntut juga saya kan. Karena ini bukan hanya opini, ini opini saya, dan ini sebuah juga kenyataan yang selama ini kita jalanin sebagai pimpinan dunia pendidikan yang menaungi juga, ya, pendidikan ilmu hukum sampai dengan tingkat doktoral. Ya, jadi banyak profesor dari ilmu hukum, dokter ilmu hukum yang banyak diminta juga untuk menjadi saksi ahli. Kan gitu. Tapi kan kita juga gak bisa apa-apa. Ini realita. Ini kenyataan yang harus kita jalanin. Cuman undang-undang yang membuat bahwa kesaksian seorang ahli adalah sebuah alat bukti yang sah, saya hanya bisa tertawa. Kang ngerus dada udah gak kepengen. Ya, ngerus dada saya udah gak pengen. Saya cuma ketawa aja. Ya udahlah, mau apa kan? Ini kenyataan kita hidup di Indonesia. Ya, KUHP yang baru ini kan dari dulu disampaikan bahwa ini kita mulai beralih dari kitab undang-undang masa penjajahan. Kita mulai bahwa ini ciptaan anak bangsa. Tapi kita lihat sendiri makin ke sini makin, ya, gak bisa kita bilang aneh, tapi makin banyak menimbulkan pertanyaan. Yang katanya ini karya anak bangsa, tapi kalau beredar banyak di masyarakat lebih kejam daripada kitab undang-undang masa penjajahan. Ini dari Pak Rudi sendiri, bagaimana sih KUHP ini itu, bagaimana ya ngomongnya ya? KUHP ini itu sendiri bisa bukan memperbaiki, tapi bisa benar-benar menjadi suatu dasar hukum, bukannya menjadi alat kekuasaan, alat penjajahan. Ini dari Pak Rudi sendiri, harusnya seperti apa sih KUHP baru ini? Gini ya, nggak semuanya jelek, ya, nggak semuanya yang ada di KUHP yang baru itu jelek, enggak. Tapi memang banyak yang lebih jahat dari KUHP di zaman penjajahan dulu. Itu kita nggak bisa ingkarin, ya. KUHP juga sama, tidak semuanya jelek. Tapi banyak sekali yang justru melegalkan sebuah sistem korupsi secara terang-terangan gitu kan. Ya, meringankan hukum terhadap koruptor, adanya pengesahan bahwa KPK bisa membuat SP3. Jadi agak gimana ya, suatu yang lucu di mata dunia, tapi legal di Indonesia gitu kan. Ya, kita nggak bisa nyalahin juga karena ya terlalu banyak kepentingan dari penguasa-penguasa ini yang masih terikat pada masa lalu. Yang suka tidak suka mereka harus bisa membuat sebuah aturan untuk menyelamatkan diri mereka pada saat nanti adanya peralihan kekuasaan yang lebih baik. Kan nggak mungkin negara ini mau begini terus, nggak mungkin kan. Dari dulu saya sampaikan, ya, penggantian rejim itu adalah sebuah kepastian.
Pada saat penggantian rejim, sistem balas dendam itu pasti akan terjadi. Tidak mungkin tidak juga. Ya, bawa piring-piring, tebang piring semua segala macam itu pasti. Kita ngomong satu contoh. Pemikirannya bagus. Bahwa banyak peluang yang bisa diajukan kepada menjadi objek pra-peradilan. Tapi kita juga nggak boleh menutup mata. Ya, apalagi kita sebagai orang pendidikan. Berapa banyak sih orang yang mampu mengajukan atau menuntut pra-peradilan kepada sebuah case tertentu. Berapa banyak rakyat Indonesia yang bisa punya kemampuan untuk mengajukan pra-peradilan dan memenangkan kasus melawan para bandit dan mafia yang sedang berkuasa atau memegang keuangan yang sangat tinggi. Itu juga harusnya menjadi sebuah pemikiran ya. Konsepnya bagus saya bilang kan. Oh ini bisa menjadi objek pra-peradilan. Oh ini bisa menjadi objek pra-peradilan. Yang seharusnya dibuat itu kan harusnya bagaimana apabila adanya sebuah kesalahan yang dibuat oleh penegak hukum, itu ada sanksi yang melekat kepada bandit-bandit penegak hukum ini. Secara otomatis, bukan diajukan gugatan. Kalau diajukan gugatan untuk bisa dihukum, nggak akan bisa menang. Tidak mungkin masyarakat bisa memenangkan sebuah pertandingan hukum melawan sebuah kekuasaan. Ya, yang saya sampaikan tadi, ya, jadi ya welcome to Indonesia. Nah, inilah hukum di negara kita kan. Nggak semuanya jelek, nggak. KUHP itu banyak yang bagus, tapi banyak juga yang lebih kejam dari KUHP dan KUHP zaman penjajahan. Nah ini yang menarik dari yang disampaikan Pak Rudi juga dan juga yang sekarang mulai banyak beredar di media massa, mulai beralihnya muncul pertanyaan bahwa kemana Indonesia yang dikatakan negara hukum, yang makin kesini, ini saya lihat dari dengar di sosial media dan sebagainya, mulai menuju ke negara preman. Ini dari Pak Rudi sendiri, gimana Pak pendapatnya Pak? Enggak, dari pertama saya sudah sampaikan bahwa kita ini masih menganut negara kekuasaan. Ya, jadi kekuasaan dan kewenangan itu ada jauh di atas hukum yang digembar-gemborkan sebagai panglima di negara kita. Enggak. Penguasa itu bisa membuat hukumnya sendiri dengan mengesampingkan semua peraturan dan perundang-undangan yang ada melalui argumen-argumen. Cukup dengan argumen, itulah hukum. Ya, yang saya sampaikan inilah Indonesia. Ya, jadi kalau dibilang negara hukum, itu hanya berlaku untuk masyarakat yang tidak punya kemampuan apa-apa. Atau masyarakat yang menjadi objek dari hukum itu sendiri. Ya. Tapi kalau itu untuk kepentingan negara, kalau itu untuk menjadi kepentingan penguasa, kalau itu untuk menjadi kepentingan dari penegak hukumnya itu sendiri dalam perdagangan hukum ini, maka semua undang-undang dan peraturan itu akan dikesampingkan dengan membuat hukum baru berdasarkan argumen dan opini mereka sendiri. Ya, mereka bisa beralasan, oh saya punya jurisprudensi ini, oh saya punya yang tadi dia katakan, saya punya saksi ahli ini yang menguatkan gugatan ini. Ya. Jadi inilah yang saya bilang saksi ahli tadi disampaikan tadi bahwa saksi ahli ya tergantung, ya. Siapa yang memberi keahlian itu? Siapa yang memberi opini itu? Dan itu nggak ada hukumnya. Itu tidak bisa digugat. Itu dipakai atau tidak dipakai nggak ada masalah. Pengadilan mau memakai itu silakan, nggak dipakai pun nggak ada masalah. Makanya opini itu tidak bisa diadili, tidak bisa digugat. Ya. Oke, untuk sebagai penutup karena tadi kita sudah panjang ini bicaranya. Yang mungkin mengganjal di pikiran atau di benak para masyarakat Indonesia. Bagaimana sih negara itu harus, karena kita tahu visi Pak Prabowo, visi pemerintah sekarang untuk kita memperbaiki bersama-sama negara ini. Bagaimana sih kita membenahi peraturan-peraturan undang-undang agar bisa benar-benar sesuai dengan jalurnya. Seperti tadi disampaikan bahwa seperti saksi ahli ini dianggap sebagai barang bukti yang bisa dipakai di pengadilan, barang bukti yang sah. Sementara kita tahu bahwa saksi ahli ini kan didatangkan dari pihak
tersangka maupun pihak korban. Berarti kan mereka kan pasti kan ada deal-deal tertentu. Nggak semua memang, tapi kan pasti ada, oh ini saksi ahli untuk menguatkan, saksi ahli untuk membela. Nah, bagaimana sih menurut Pak Rudi, Indonesia ini harus berbenah hukumnya agar benar-benar kesaksian-kesaksian, barang bukti itu bisa benar-benar ilmiah dan valid. Yang juga bagaimana pengadilan itu bisa adil untuk setiap kalangan masyarakat. Dari Pak Rudi seperti apa? Ya, saya percaya ya sampai hari ini ya, saya masih percaya Presiden ya Pak Prabowo ya, pasti akan memperbaiki ini satu demi satu. Ya, walaupun sekarang masih banyak pertentangan terutama di bidang hukum ya, karena masih banyak kepentingan dengan penguasa masa lalu. Ya, kalau kita lihat sekarang ini Pak Prabowo sedang gencar-gencarnya memperbaiki sistem ekonomi. Ya, dengan mencoba untuk mengambil sebanyak mungkin uang-uang atau harta negara ini yang dirampok oleh penguasa-penguasa masa lalu. Yang saya sampaikan, penggantian rejim ini, pembalasan dan penghakiman itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Ya, cuman siapa yang akan terkena duluan, tinggal itu aja. Ya, makanya pada saat ini bagaimana mereka mencoba membuat peraturan-peraturan dan undang-undang yang sebisa mungkin untuk mengamankan mereka pada hari ini. Saya pernah sampaikan tentang pada saat Pak Prabowo menyetujui tentang undang-undang perampasan aset. Saya sampaikan, undang-undang itu kan nanti akan diuji di DPR, dibikin dan semua narasinya itu akan dibuat oleh DPR kan. Apa mungkin DPR itu bunuh diri sendiri? Kan saya pernah sampaikan kan. Betul. Ya, jadi ya udah kita lihat sekarang ini kan. Kalau saya lihat alurnya ya, Pak Prabowo sudah pada jalan yang sangat baik, sangat bagus ya. Cuma yang kita selalu sampaikan, Pak Prabowo seperti orang makan bubur, diambil dari pinggir, ya. Terus diambil supaya nggak terlalu panas juga. Kalau kepanasan lidahnya melepuh juga nanti kan, muntah juga nanti. Jadi secara pelan dia sisir, ya sedikit-sedikit. Mudah-mudahan ya Pak Prabowo sehat dan kita hanya mendoakan supaya beliau tetap kuat untuk memperbaiki ya, memimpin perbaikan bangsa ini ke depan. Itu aja yang kita harapkan. Yang kita harapkan. Jadi Pak Prabowo semoga sehat terus supaya kita benar-benar masih banyak PR-nya Pak. Kita perbaiki Indonesia bersama di sini. Oke, terima kasih Pak Rudi atas waktunya. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Jadi di sini kita lihat bahwa masih banyak yang harus dibenahi di Indonesia. Terutama kita juga sesalkan kasus yang masalah yang menimpa Pak Hogi sendiri, dan semoga benar-benar kepolisian, penegak hukum, semua bisa sama-sama kita berbenah untuk kita memperbaiki diri. Seperti yang disampaikan Pak Rudi, Indonesia harus terus lebih baik lagi. Jadi ini adalah talkshow-nya Top 5 Jakarta, ruang berbagi masalah terkini, meluaskan informasi, dan temukan solusi. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan juga stay tune terus untuk pembicaraan-pembicaraan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Oke, makasih ya.